Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Isnan Nur Alita dari kelas Manajemen Reguler D dengan NIM 34021900096. Di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan terakhir di mata kuliah Komputer Bisnis 2, saya akan membahas materi perkuliahan mengenai Profitability Index, Break-Even Point, Profitability Ratio, kemudian benefit cost ratio. Nah, di sini profitability index yaitu menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index ini harus lebih besar dari 1 jika dikatakan layak. Maka semakin besar profitability index, investasinya pun semakin layak. Nah, kemudian ada break-even point atau BEP, yaitu merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Di sini rumus BEP ada dua, yaitu rumus BEP unit dan BEP rupiah. Kalian dapat dilihatnya di sini. Kemudian ada profitability ratio, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen di suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya ada profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Kemudian benefit cost ini merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dan cost. Kalau nilainya lebih kecil dari 1, maka proyek itu dikatakan tidak ekonomis. Dan sebaliknya, kalau lebih besar dari 1, berarti proyek tersebut feasible. Kalau benefit cost ratio-nya sama dengan 1, yaitu dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Nah, di sini ada benefit cost tetap dan benefit cost tidak tetap. Di sini kita akan menghitung yang pertama profitability index, yang kedua break even point, BEP unit dan BEP rupiah. Kemudian kita disuruh menghitung profit margin, earning power, return of investment, rentabilitas modal sendiri. Dan yang terakhir, kita akan menghitung atau mencari benefit cost tetap dan benefit cost tidak tetap. Sekarang kita lanjutkan ke Microsoft Excel. Baik, kita lanjutkan ke materi yang profitability index, BEP, PR, dan BC. Nah, di sini sudah ada profitability index mesin A dan mesin B. Kita ambil dari sini. Kalian boleh copy paste, kemudian pindahkan ke akun profitability index. Nah, misalnya kita clearkan dulu. Nah, cara mencari diskon faktornya itu sama seperti ini. Sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga, kemudian kunci dengan F4, kurung tutup, pangkat tahun. Bentar. Kita tinggal tarik ke bawah. Cara mencari present value juga sama seperti di sini. Sama dengan cash inflow dikali diskon factor. Nah, jadi total
present value dari mesin B yaitu sekitar 40.643.281. Sedangkan mesin A yaitu 47.936.781. Nah, gimana sih cara mencari profitability index-nya itu seperti apa? Jadi kita menggunakan rumus ini, kita keluarkan dulu. Total present value dibagi jumlah investasi. Enter. Nah, jadi profitability index mesin A yaitu 1,7. Kemudian di sini profitability index yang ke mesin B sama juga, total present value dibagi jumlah investasi. Kemudian enter. Jadi totalnya 1,27. Selanjutnya kita akan mencari break even point. Di sini sudah ada contoh soal dari buku Komputer Bisnis 2, yaitu dijelaskan bahwa perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 per paks dengan harga jual yaitu 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabelnya 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unitnya sebesar 125. Kita akan mencari jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan bahwa perusahaan ini tidak mengalami kerugian maupun juga tidak mengalami keuntungan. Nah, caranya gimana? Yaitu kita menggunakan rumus BEP per unit dan BEP per rupiah. Di sini ada jumlah produk, kalian jumlah produknya catat sebanyak 20.000 per paks di sini. Kemudian harga jual per unitnya yang ini 250 per unit. Dan cara mencari total penjualan itu dengan cara jumlah produk dikali harga jual per unit. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap di sini sebesar 2 juta, kalian cantumkan. Kemudian biaya variabel per unitnya sebesar 125. Dan break even point dalam per unitnya yaitu menggunakan cara seperti ini. Biaya tetap per kurung buka harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Enter. Nah, didapatkan bahwa break even point dalam per unitnya yaitu sebesar 16.000. Kemudian dalam break even point dalam rupiahnya sama, tapi di sini menggunakan angka 1. Jadi gini, biaya tetap per kurung buka 1 dikurangi biaya variabel per unit dikali harga jual. Dan didapatkan 4 juta BEP dalam rupiah. Kita lanjut ke PR. Nah, di sini yaitu ada 4 contoh soal dari buku Komputer Bisnis 2. Yang pertama ada PT Nisrina Sipkin Alia. Di sini kita dituntut untuk mencari profit margin, yaitu dengan cara PT Nisrina mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan NS-nya sebesar 24 juta. Di sini kalian cantumkan NOI-nya 4 juta, NS-nya 24 juta, kemudian ini interest bunganya 100%. Karena di sini ada rumusnya 100%. Cantumkan dan cara mencarinya seperti ini. NOI per NS dikali 100%. Kemudian yang kedua ada perusahaan Wafa mempunyai data NOI tahun 2011 yaitu 4 juta dan TA-nya tahun 2011 sekitar 15 juta. Karena di sini akan mencari EP atau earning power, sama saja dengan NS
di sini. Sedangkan di sini menggunakan TA atau total aset. NOI-nya sekitar 4 juta, TA-nya 15 juta, dan interest bunganya 100%. Kemudian didapatkan hasil dari EP PT Wafa atau perusahaan Wafa sekitar 26,7%. Yang ketiga ada CV Keisha, mempunyai NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan TI-nya sebesar 12 juta. Kita akan mencari atau menghitung return on investment sama saja dengan rumus yang ketiga ini. Di sini menggunakan TI atau total investment. TI ya, ini. Rumusnya juga sama. NOI per TI dikali 100% dan didapatkan bahwa return on investment-nya sekitar 33%. Dan yang terakhir ada perusahaan Dedi Sentosa, net operating income-nya sebesar 10 juta, interest bunganya 5% dan pajaknya sebesar 10%. Modal sendirinya tahun 2011 yaitu sekitar 20 juta. NOP-nya 10 juta yang ini. Kemudian interest-nya atau bunganya sebesar 5%. Pajaknya yang ini 10%. EAT-nya dengan cara seperti ini. NOP dikurangi kurung buka NOP dikali interest ditambah NOP lagi, kemudian dikali pajak. Ini juga sama. Yang ini hasilnya 8.500.000 dan yang ini 42,5%. Yang ini EAT per MS dikali 100%. Dan ini hasil dari rentabilitas modal sendiri. Kemudian kita lanjut ke benefit of cost. Kita tarik dulu ke bawah ya, agar kita tahu soalnya. Mohon maaf karena ini belum diedit, saya lupa. Nah, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama sekitar 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua yaitu sebesar 6% dan tahun ketiga 8%. Nah, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residunya 10% dan biaya operasionalnya sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, di sini ada biaya operasional tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, total biayanya seperti ini dengan rumus investment dikali rate-nya itu 5% atau bunga bank yang pertama 5% ditambah investment dikurangi investment kembali dikali nilai residu per depresiasi ditambah biaya operasional dan didapatkan sekitar 100 juta total biaya dari tahun ke-1. Dan cara mencari benefit of cost ratio-nya total biaya dibagi benefit per tahunnya. Karena di sini per tahunnya 126 juta, jadi dibagi 126 juta. Ini pun sama,
Sampai sini sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembahasan materi. Sekian pembahasan materi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kalian. Mohon maaf apabila dalam pembahasan materi yang pertama sampai yang sekarang terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya masih dalam tahap belajar, semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.